Ayus adalah lelaki berperawakan tinggi, besar, dan kekar. Ia memiliki kekuatan dan kesaktian yang luar biasa. Walaupun terkadang tindakannya tidak masuk akal, ia tidak takut apapun, kecuali jika ia salah. Untuk daerah Kalimantan Timur, nama Ayus sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang, khususnya di daerah Kutai, mulai dari Pesungai hingga pedalaman Kutai. Tanah kelahirannya masih simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa Ayus berasal dari Morapahu dan ada pula dari kampung di dekat Longiram. Walau terkadang bertindak asal-asalan, Ayus memang pemberani. Buktinya, ketika Raja Morapahu Raden Baroh memintanya mengantarkan ayam jago pada Raja Kutai di Jahitan Layar atau Kutai Lama, Ayus butuh waktu hanya sehari untuk kembali ke Morapahu. Ia membawa bukti berupa cincin Raja Kutai yang berarti ayam telah diterima sang raja. Padahal jarak Morapahu ke Kutai Lama sangat jauh. Kalau naik perahu atau sampan saja membutuhkan waktu berminggu-minggu baru sampai di Kutai Lama. Itu baru berangkatnya, belum lagi kembali ke Morapahu. Apalagi Ayus sendiri diketahui hanya berjalan kaki sehingga bisa dibayangkan berapa minggu baru ia tiba. Tapi sekali lagi, Ayus memang memiliki kesaktian luar biasa, sehingga dalam tempo sehari saja tugas diselesaikan. Hingga saat ini, belum diketahui dari mana ia memperoleh kesaktian yang luar biasa itu. Walau begitu, ada juga kebiasaan buruknya. Jam tidur Ayus sangat panjang dan tak cukup satu hari. Makannya pun tak cukup satu kawah besar. Jika ia merasa kelaparan dan warga tak menyediakan hidangan untuknya, maka ia akan pergi ke dalam hutan. Ia cabut puluhan pohon, bantang nimbun di mana umbut atau akar pohon itu dapat ia makan. Suatu hari, Ayus membuat kesalahan. Walau kesalahannya dianggap sepele, tetap saja Raden Baroh marah besar. Tak heran kalau Raden Baroh pun berniat membunuh Ayus, tanpa peduli kesaktiannya. Ceritanya berawal ketika suatu hari Raden Baroh berniat membangun istana baru, mengganti istana yang ada dan sudah lapuk dimakan usia. Raden Baroh pun berunding dengan para petinggi kerajaan, termasuk sesepuh masyarakat yang akhirnya menyepakati di mana dilakukan gotong royong. Hari baik pembangunan dan pemancangan tiang guru istana akan dilaksanakan seminggu lagi. Ayus yang hadir saat itu malah ikut menawarkan diri melakukan pemancangan tiang guru istana, tapi syaratnya ia harus melakukan seorang diri. Permintaan Ayus pun disepakati dengan syarat waktu pemancangannya tak boleh lewat tengah hari. Ketika pemancangan tiba, Ayus ternyata masih tertidur pulas. Tak ada seorang pun yang berani membangunkannya. Waktu berlalu, matahari sudah tepat di atas kepala. Ayus belum juga tiba. Akhirnya pemancang tiang guru istana dilakukan atas persetujuan Raden Baroh. Tiang guru didirikan beramai-ramai disertai upacara adat yang berlaku. 40 jenis bunga ditaburkan dan tiang guru diikat dengan kain kuning serta dihempas dengan mayang pinang berurai, termasuk ditaburi beras dengan 7 macam warna. Tiang guru istana selesai didirikan dan rakyat kerajaan Morapahu pun berpesta ria. Berbagai jenis makanan tersedia yang sebelumnya telah dimasak orang sekampung. Tarian-tarian para bujang dan dara turut merampaikan suasana pesta, menyambut berdirinya tiang guru atau tiang utama istana. Dan hari itu juga, semua anak bayi yang berumur 1 bulan ke bawah dimandikan dengan air percikan atau air tawar pendiri tiang guru. Nanya, orang tua menghendaki agar kelak anaknya menjadi pengabdi kerajaan yang setia. Dalam hukum adat kerajaan Morapahu, setiap pembangunan besar terlebih istana tempat tinggal para bangsawan dan raja harus dilakukan upacara tepung tawar dan pesta meriah selama 7 hari 7 malam. Disertai memotong berbagai hewan ternak seperti ayam, itik, bebek, kambing, sapi, dan kerbau. Hari ketiga pasca pemancangan, Ayus baru terbangun. Ia bergegas menuju tempat pembangunan istana dengan maksud mendirikan tiang guru sendirian. Namun saat tiba di lokasi, ia melihat tiang guru telah berdiri tegak. Ayus kecewa bercampur sedih. Sambil duduk di bawah pohon randu, Ayus terus berpikir dan bertanya-tanya, kenapa orang kampung tak sabar menunggu dirinya, dan kenapa pula tidak membangunkan tidurnya. Di tengah lamunan itu, seorang petinggi kampung datang menghampiri dan berkata, kesalahan ini datang dari dirimu sendiri. Saat pemancang, engkau tak kunjung tiba dan beberapa kali warga mencoba membangunkanmu, tapi kau tak kunjung bangun. Karena itu, Baginda memerintahkan agar tiang guru istana didirikan, karena takut lewat pada waktunya. Jika tidak, maka kita semua akan tuhing atau mendapat kesialan. Saja terdiam, ia tetap duduk termengung memendam rasa kekecewaan dan kekesalan mendalam. Anggapannya Raden Baroh yang salah karena tak menunggunya bangun dari tidur.
Beberapa hari Ayus duduk termenung di bawah pohon randu dan tak mau makan dan minum walau disediakan warga. Hatinya meradang dan merasa terhina karena tak dianggap sebagai abdi raja. Pikiran Ayus pun melayang sambil hati kecilnya berkata, "Jangankan memancang satu batang tiang guru, 100 tiang guru pun aku sanggup memancangnya dalam 1 hari saja." Merasa amat terhina, Ayus berniat tak tinggal lagi di Morapahu. Kalau tidak, ia akan jadi olok-olokan warga. Ayus merasa tak berguna lagi, terlebih orang di sekelilingnya sudah tak peduli padanya. Tekadnya bulat harus pergi, tapi harus meninggalkan kerajaan dengan berbuat sesuatu yang bisa dikenang selamanya. Apa yang dibuatnya agar warga Morapahu ingat selamanya. Berhari-hari ia berpikir dan banyak ide gila yang lahir, seperti menguras sungai Mahakam yang tak mungkin dilakukan, atau menghancurkan bangunan pun percuma karena bisa dibangun kembali. Lalu mencabut dan membawa lari tiang guru istana juga tak mungkin karena bisa diganti dengan baru. Kesimpulannya, Ayus harus pergi juga dari Morapahu. Kegalauannya pun terjawab ketika Ayus sesekali melihat sekelompok anak-anak asik bermain petak umpet di dekatnya. Di antara anak-anak yang asik bermain, terdapat putra Raja Baro. Ayus terdiam sesaat dan berpikir. Akhirnya, dalam hatinya berkata, "Ini dia solusinya," pikir Ayus sambil berdiri dan mendekati anak sang raja. Ia melampiaskan perasaan marahnya dengan menangkap anak raja dan membawa menuju bangunan istana. Lalu Ayus mencabut tiang guru istana dengan menggunakan sebelah tangan dan tanpa ampun lagi, anak Raden Baro dilemparkannya ke dalam bekas lubang tiang pancang yang ia cabut. Setelah sang anak masuk lubang, ia tancapkan lagi tiang guru istana itu. Darah anak sang raja menyembur deras akibat hantaman kayu ulin yang berukuran sangat besar. Anak raja pun tewas. Warga Morapahu yang masih asik berpesta menjadi geger. Suasana sempat hening sesaat. Sebagian warga berbisik dan mengatakan si Ayus sudah gila dan kehilangan akal. Sesaat kemudian, para prajurit kerajaan pun datang untuk menangkap Ayus. Tapi, apalah artinya 10 prajurit dibanding kesaktian Ayus? Hanya sekali libas, beberapa prajurit langsung terpental, berserakan kemana-mana. Raden Baro bergegas menuju bangunan istana baru. Raja menangis sejadi-jadinya sambil melihat jasad sang buah hati yang masih bersimbah darah tertancap di tiang guru istana. Warga dari berbagai kampung pun berdatangan untuk menyampaikan rasa bela sungkawa, dan mereka juga beramai-ramai mencari Ayus yang sudah lari ketakutan menjauhi kerajaan. Ayus meninggalkan Morapahu bukan karena takut pada orang kampung, tapi ia menyadari perbuatannya telah membunuh anak rajanya sendiri. Ia takut Raden Baro mengeluarkan sumpah untuk dirinya. Agar tidak mendengar sumpah raja, ia melarikan diri yang ternyata sesuai keinginan untuk pergi meninggalkan Morapahu. Ayus terus berlari siang dan malam menuju arah pantai dan bekas jejaknya pun dapat ditemukan hingga saat ini. Ayus berlari hingga ke kampung Bengalon dan ternyata ia tidak diterima oleh warga di sana. Warga Bengalon takut kalau kampung mereka diserang oleh prajurit Raden Baro. Morapahu. Ayus tambah sedih dan kembali berlari dan menuju arah Sang Kulirang. Sebelum meninggalkan Bengalon, ia sempat mengambil sebuah kijing, sejenis tiram atau kima berkulit batu yang didapatnya pada sebuah sungai. Kijing ukuran cukup besar yang hampir sama dengan gubuk atau pondok yang kerap dibangun di sawah atau ladang. Dilemparkannya pada sebuah gunung di pantai kampung Bengalon. Kijing tersebut menancap pada sisi gunung bagian atas, sehingga gunung tersebut terbagi, terkerat dan terpotong, dan hampir terpisah antara puncak dan bawahnya. Kulit kijing itu berwarna putih mengkilap dan memantulkan cahaya keputih-putihan akibat terkena sinar matahari. Akhirnya gunung tersebut menjadi pedoman berbagai kapal layar menuju daerah Sang Kulirang atau Bengalon. Ayus tak pernah terdengar kabarnya sampai sekarang. Namun ada yang mengatakan bahwa Ayus bersembunyi di daerah sepanjang Gunung Meratus. Dan gunung dengan kulit kijing menancap tersebut saat ini dikenal dengan sebutan Gunung Sakerat. Di lain sisi, Ayus juga saat berlari dari kejaran pengawal Raden Baro, dia mengukir batu yang berbentuk manusia. Batu itu berada di Kecamatan Siluk Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, yang tak jauh dari Kecamatan Morapahu.